Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait bagaimana sih menyelesaikan generational trauma di keluarga. Nah, saya pengen bertanya nih ke Mbak Diana langsung ya Mbak. Bagaimana sih sebenarnya pengalaman orang tua nantinya bisa berpengaruh terhadap pola asuh anak yang dalam generational trauma ini? Bagaimana ibaratnya pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kepribadian ini definitely sangat besar gitu ya, dan sangat berpengaruh karena ya itu tadi, mulai dari kepribadian itu juga ada yang menurun ya, misalnya anak orang tuanya temperamen. Obviously anaknya itu juga temperamen gitu, 50% itu temperamen, dan kita perlu menyadari bahwa misalnya kita punya sifat-sifat turunan yang ada dari orang tua kita, misalnya nih anxiety, cemas kan juga menurun gitu ya kalau orang tuanya, betul, ke misalnya kecenderungan, misalnya kalau mungkin Syifa juga tahu ya, kalau misalnya kita ke pasien skizofrenia pasti ada genogram dilihat tuh 3 generasi ke atas, itu memang kalau kita lihat biasanya tuh ada gitu loh, dan secara genogram 3 generasi ke atas itu kenapa sih ada istilah generational trauma, karena itu nurun gitu ya, kayak cemas, marah, itu kan sebenarnya emosi-emosi dasar ya, dan kita sebagai manusia itu mewarisi itu gitu. Bahkan riset terbaru, orang yang misalnya orang tuanya happy, orang tuanya yang senang, orang tuanya yang nyenengin, itu juga nurun loh. Humoris gitu ya, misalnya orang tuanya humoris itu biasanya ada sifat-sifat menurunnya, dan 50% lah itu, dan 50% lagi itu adalah lingkungannya, dan lingkungannya ini pola asuh banget gitu ya. Udah ada misalnya udah ada turunannya dia temperamen, ditambah lingkungannya misalnya temperamen juga, ketika problem solving menyelesaikan masalah, bapak ibunya juga sangat temperamen, itu tambah plus sehingga anak ini ya itu tadi akan tumbuh dengan ketemperamenan yang kuadrat gitu ya, sehingga ketika tadi bertanya apakah ngefek, itu ngefek banget. Betul. Ya, berarti dalam kata lain ini lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh besar terhadap dengan pola asuh anak dan bagaimana sih sifat anak di dewasa nantinya ya Mbak? Betul. Apalagi misalnya 1000 kehidupan pertama, kalau 1000 kehidupan pertama itu kan nutrisi ya, dan juga berpengaruh ke IQ, otak dan lain sebagainya. Kalau di psikologi yaitu masa-masa golden age 7 tahun pertama. Kalau kami biasanya kalau ada trauma atau misalnya ada indikasi gangguan kepribadian, kami akan lihat nih 7 tahun pertamanya gimana, apakah ada misalnya dia jadi korban pelecehan seksual kah, atau misalnya di keluarga dia seperti apa, peran dia di keluarga, atau misalnya bagaimana komunikasi penerimaan diri ayah ibunya, ini ngefek sekali terhadap kehidupan dewasanya dia. Karena kebanyakan kita nih orangnya dewasa gitu ya, secara umur misalnya 40-an, 35 atau bahkan udah 50-an, ternyata ketika diperiksa psikolog klinis ada namanya usia mental, Syifa. Usia mentalnya ternyata masih terjebak di usia 7 tahun atau 8 tahun atau belasan tahun. Maka dari itu kenapa sih ini para psikolog klinis selalu sekarang bilang bahwa ayo dong kita sama-sama sembuh secara mental. Ini nggak cuma buat ternyata mental diri kita aja, tapi juga mental orang tua, apa ya, sifat-sifat yang kita warisi dari orang tua kita, sehingga goalsnya tuh bisa memutus itu, sehingga kita bisa menjadi orang tua atau orang dewasa yang sehat, membangun keluarga yang healthier gitu ya, lebih sehat, dan itu tadi bisa mengasuh generasi yang lebih sehat juga secara mental. Oke, tentunya mungkin setiap orang ada ya Mbak ya untuk generational trauma, dan itu gimana sih untuk memutus generational trauma, misalnya sebagai orang dewasa Syifa misalnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah atau perilaku Syifa yang Syifa anggap kayak kenapa sih sebenarnya Syifa melakukan ini, hal ini tuh nggak benar. Nah, gimana Syifa memutus itu sebagai Syifa orang awam nih Mbak? Oke. Poinnya menarik nih gitu. Apakah setiap orang punya generational trauma? Memang secara riset ada ya. Pasti ibaratnya gini deh, ada hal-hal yang pasti deh gitu. Sebaik-baiknya orang tua kita ada hal yang mungkin ketika manusiawi ya, otak kita akan kalau ditanya apa sih pengalaman nggak enak sama orang tamu, pasti ada gitu loh, minimal misalnya 1. Nah, bagaimana itu kita bisa aware? Maksudnya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sadari dulu bahwa kita ini berbeda. Kita adalah individu yang berbeda dengan papa mama kita individu yang berbeda dengan ayah ibu kita gitu, sehingga kita punya kebebasan untuk menjadi seperti apa, orang tua yang seperti apa. Kebanyakan orang tua di Indonesia adalah aku kayak gini, aku mau niru orang tuaku gitu. Kita perlu menyadari dulu hal-hal mana yang mau kita ambil, hal-hal mana yang nggak kita ambil. Terus kita juga perlu sadari dulu nih, ibaratnya kekurangan diri kita itu apa, kelebihan diri kita itu apa, karena terkadang tuh nggak sadar. Misalnya nih, aku nggak pengen kayak ibuku gitu ya, misalnya, atau ibunya adalah orangnya misalnya terlalu
strict dan sebagainya, oh terlalu disiplin dan lain sebagainya. Secara tidak sadar, karena kita hidup misalnya belasan tahun di dalam rumah itu dan terpapar dengan pola asuh itu, terkadang kita nggak pengen strict, tetapi misalnya nih ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi burn out, itu akan keluar. Nah ketika keluar itu keceplosan nggak apa-apa lah, tapi setelah keceplosan coba deh kita renungi lagi, oh iya ya, misalnya apa yang aku lakukan, oh ternyata ini ini loh anakku misalnya tadi lihat aku dalam kondisi kayak gitu tuh kaget gitu kan, sehingga kita cepet-cepet aware. Jadi kuncinya sebenarnya sadar. Jadi nggak apa-apa gitu, misalnya kayak dalam perspektif apapun itu kan namanya emosional kan naik turun ya, mood itu naik turun. Ketika kita lagi turun, it's okay, itu manusiawi, dan kita bisa misalnya ambil waktu sejenak berpikir bahwa oh ini yang aku lakukan tadi tuh sebenarnya tepat nggak sih. Oke, yang penting yang pertama adalah kita menyadari ya Mbak ya, bahwa semuanya itu nggak sempurna dan ada sesuatu hal yang bisa kita improve. Jadi kita menyadari apa sih sebenarnya dalam diri kita yang salah, dan improve kalau memang udah butuh bantuan bisa ke Mbak Diana ya Mbak ya. Baik, nah kalau untuk generational trauma, sebenarnya contoh nyata generational trauma di Indonesia nih apa aja sih Mbak? Tapi jawabnya setelah ini ya Mbak ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.